Materi yang pertama yaitu prinsip pengembangan teknologi. Baik, saya akan membahas tentang prinsip perkembangan teknologi. Yang pertama, prinsip inovasi berkelanjutan, menekankan pentingnya pengembangan yang bertahap dan sistematis, di mana setiap langkah dalam proses inovasi dilakukan dengan perencanaan yang matang dan evaluasi yang menyeluruh. Proses ini tidak hanya melibatkan penciptaan teknologi baru, tetapi juga interaksi yang harmonis dengan teknologi yang sudah ada, sehingga memaksimalkan manfaat dan meminimalkan gangguan pada sistem yang telah berjalan. Yang kedua, prinsip kebergunaan. Teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi penggunanya. Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya dianggap sebagai alat, tetapi juga sebagai solusi yang harus mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Misalnya, teknologi digital telah revolusi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi, membuat proses tersebut menjadi lebih efisien dan cepat. Dan yang ketiga, prinsip berkelanjutan. Menurut Termat tahun 2017 mengatakan pentingnya pengembangan teknologi yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Di dalam konteks ini, pengembangan teknologi harus tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana teknologi tersebut akan mempengaruhi ekosistem dan kesejahteraan sosial di masa depan. Misalnya, teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi jangka karbon dan minimalkan kerusakan lingkungan, serta juga memberikan manfaat bagi komunitas lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Materi yang kedua yaitu perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi. Tantangan dalam mengintegrasikan teknologi komunikasi yang pertama yaitu fasilitas sarana dan prasarana yang sangat minim, baik dari segi jumlah maupun segi mutu peralatan tersebut, terutama untuk yang berlokasi di pelosok. Yang kedua yaitu sikap guru dan registrasi atau penolakan yang melekat terhadap perubahan. Registrasi guru untuk mengubah tentang penggunaan strategi baru, yaitu dengan interaksi teknologi dalam PBM. Hal ini dimaksudkan dengan sikap guru bahwa penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam PBM tidak memiliki manfaat atau keuntungan yang jelas. Yang ketiga, kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pedagogis praktik, yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer dan tidak antusiasi tentang perubahan dan integrasi dengan belajar yang menggunakan komputer dalam kelas mereka. Jadi solusinya yang pertama yaitu minimnya fasilitas atau sarana dan prasarana. Pemerintah dan pihak terkait bisa memberikan prioritas anggaran khusus untuk pengadaan fasilitas teknologi di sekolah-sekolah pelosok. Ini bisa berupa bantuan perangkat keras seperti komputer, proyektor, atau koneksi internet yang layak. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan teknologi mobile, mengingat keterbatasan sarana sekolah dapat memanfaatkan teknologi mobile seperti tablet atau smartphone yang lebih terjangkau dan mudah didistribusikan. Solusi yang kedua yaitu kurangnya kompetensi guru dalam penggunaan teknologi. Mentorship atau pendampingan oleh guru yang mahir teknologi mengajak guru yang lain yang sudah mahir menggunakan teknologi untuk menjadi mentor bagi guru lain. Pendekatan ini bisa mempercepat proses belajar dan meningkatkan rasa percaya diri guru lain. Materi yang ketiga yaitu perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan.
Seiring dengan perkembangannya iptek, proses pendidikan dalam dunia pendidikan pun menjadi lebih maju. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya cara guru dalam mengajar, cara pendidik dalam belajar, dan materi pembelajaran yang selalu diperbaharui. Pembelajaran yang terjadi bersifat tatap muka secara langsung dalam suatu ruangan kini bisa dilakukan tanpa harus berada di tempat yang sama atau berbeda di ruangan masing-masing dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi. Pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama yaitu munculnya media massa sebagai sumber pengetahuan dan pusatnya pendidikan, khususnya media elektronik. Contohnya jaringan internet dan lab komputer. Yang kedua, dengan adanya teknologi, munculnya pula metode pembelajaran yang menarik dan dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran melalui internet, sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat pada informasi yang diberikan oleh guru. Guru memiliki peran untuk membimbing dan mengajar dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik menggunakan media informasi untuk hal yang salah dalam proses pembelajaran. Yang keempat, proses pembelajaran dapat dilakukan secara daring atau online, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Zoom maupun Google Meet. Pengaruh negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, tindakan kriminal. Di dalam dunia pendidikan, case crime dalam berupa tindakan plagiarisme, pencurian dokumen atau aset yang bersifat rahasia seperti ujian akhir, nilai maupun presensi yang dilakukan dengan media yang dapat diakses melalui internet. Yang kedua, konten-konten pornografi yang dapat diakses di internet. Peserta didik maupun mahasiswa dikhawatirkan tidak menggunakan teknologi sesuai dengan manfaatnya, tetapi justru menggunakan teknologi untuk hal-hal menyimpang seperti mengakses situs-situs pornografi. Yang ketiga, peserta didik menjadi malas untuk belajar. Adanya jaringan internet harusnya dapat memudahkan peserta didik dalam belajar. Namun, hal ini justru menimbulkan perilaku malasnya dalam diri peserta didik karena ia hanya menghabiskan waktu untuk bermain internet seperti Instagram, Facebook, TikTok, maupun YouTube untuk kepuasan tersendiri dan tidak menggunakannya dengan baik dan untuk belajar. Yang ketiga yaitu ketergantungan terhadap fitur-fitur AI yang menyebabkan menurunnya daya nalar dan kritis serta timbulnya rasa malas untuk berpikir. Materi yang keempat yaitu dampak positif dan negatif perkembangan teknologi. Dampak positif perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya di media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet. Hal ini berarti bahwa guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, sehingga siswa tidak perlu terlalu berpaku pada apa yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa terhubung melalui platform seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Dampak negatif perkembangan teknologi. Yang pertama, banyak dari siswa atau mahasiswa yang menjadi pengacu di dunia maya atau internet. Hal ini yang menyebabkan adanya perilaku apatis terhadap suatu hal yang baru. Apakah dari itu dalam penggunaan internet harus ada sebuah benteng atau filter dalam melakukan aksesnya? Yang kedua, bagi peserta didik, mereka dapat terkena
information overload, yakni mereka dapat mengakses semua yang ada dan mereka dapat menemukan informasi yang mereka cari secara terus-menerus, seperti membuka hal-hal berbau pornografi yang dapat menimbulkan pada diri mereka sebuah kecanduan untuk mengakses pornografi tersebut. Solusi mengatasi dampak negatif perkembangan teknologi. Yang pertama, peran orang tua mencakup yang pertama membatasi penggunaan gadget, yang kedua mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah, yang ketiga melakukan kegiatan atau bermain bersama di rumah. Yang kedua, peran pendidik mencakup yang pertama memberikan contoh menonaktifkan gadget ketika proses belajar mengajar berlangsung, dan tentu saja peserta didik pun demikian, dan memberikan arahan bahwa sumber belajar bukan hanya dari internet, bisa dengan mengunjungi perpustakaan dan mencari literatur yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Materi yang kelima yaitu konsep lingkungan. Dampak perkembangan iptek terhadap lingkungan hidup. Dampak positif. Yang pertama, inovasi dalam pengelolaan limbah. Teknologi modern memungkinkan pengelolaan limbah yang lebih efektif. Salah satunya adalah teknologi pirolisis yang dapat mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar cair. Ini mengurangi tumpukan sampah plastik yang sulit terurai dan memberikan alternatif energi terbarukan. Yang kedua, rehabilitas ekosistem. Teknologi seperti drone atau kecerdasan buatan AI digunakan untuk membantu kesehatan ekosistem dan dapat mempercepat rehabilitas habitat yang rusak. Misalnya, drone digunakan menanam kembali hutan dengan menyebar benih secara otomatis di area yang sulit dijangkau. Dampak negatif. Yang pertama, penipisan lapisan ozon. Aktivitas manusia seperti menggunakan bahan kimia CFC dalam refrigerant dan produk aerosol telah merusak lapisan ozon yang melindungi bumi dari realitas ultraviolet yang berbahaya. Meskipun penggunaan CFC telah dikurangi melalui regulasi global, kerusakan lapisan ozon masih dirasakan dan upaya pemulihannya memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, pencemaran mikroplastik. Plastik merupakan salah satu hasil teknologi yang sangat bermanfaat. Namun penggunaannya yang berlebihan menyebabkan limbah mikroplastik yang mencemari lingkungan, khususnya laut. Mikroplastik ini masuk ke dalam rantai makanan, mencemari ikan dan laut lainnya, serta berpotensi menyebabkan kesehatan manusia. Materi yang keenam yaitu integritas dan etika. Tantangan penerapan integritas dan etika. Yang pertama itu tekanan untuk mencapai hasil akademik tinggi. Banyak siswa, orang tua, dan lembaga pendidikan memberikan tekanan besar untuk mencapai nilai tinggi sebagai indikator utama keberhasilan. Hal ini seringkali mengarah pada tuntunan untuk memperoleh nilai yang sangat baik dalam ujian atau tugas tanpa memperhatikan proses pembelajaran yang sehat dan bermakna. Yang kedua, perilaku tidak etis dari pendidik atau pengelola. Pendidik atau pengelola yang tidak berpegang pada prinsip etika seperti memberi nilai lebih kepada siswa berdasarkan profesi pribadi atau menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dapat merusak integritas pendidikan itu sendiri dan mempengaruhi kepercayaan siswa terhadap sistem. Yang ketiga, teknologi dan akses informasi. Di satu sisi, pengembangan teknologi memberikan akses yang lebih luas dan mudah ke informasi dan materi pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi siswa, guru, dan lembaga pendidikan. Strategi peningkatan integritas dan etika dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pendidikan karakter dan etika sejak dini.
Salah satu pondasi utama untuk membangun integritas dan etika dalam dunia pendidikan adalah dengan menambahkan nilai-nilai karakter pada siswa sejak usia dini. Hal ini tidak hanya mencakup pendidikan akademik, tetapi juga membentukkan sikap, nilai, dan perilaku yang akan membimbing siswa sepanjang hidup mereka. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan profesional pendidik. Pendidik memang peran penting dalam kunci dalam membentuk perilaku siswa. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendapat pelatihan yang berfokus pada pengetahuan etika dan pembelajaran dan penilaian. Pendidik harus dilengkapi dengan pelatihan yang berkelanjutan tentang pentingnya etika pendidikan. Secara mengelola kelas dan memberi penilaian yang baik dan adil dan tidak memihak. Yang ketiga, membangun budaya pendidik yang transparan dan adil. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integritas, budaya pendidikan yang terbuka dan adil dan transparan perlu dibangun. Dalam budaya ini, siswa merasa dihargai dan diperlakukan dengan hormat tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi atau maupun kemampuan mereka.